Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang untuk mahasiswa teknik informatika semester 6 ya, untuk kelas sore. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini nanti kita membahas di bab 2 tentang analisis sistem. Nah, nanti bab 2 ini karena agak panjang, maka saya jadikan 2 pertemuan ya. Analisis sistem, capaian pembelajaran dari bab yang kedua, bab analisis sistem, yaitu setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa harus dapat menghasilkan diagram dekomposisi fungsional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memodelkan situasi bisnis menggunakan teknik diagram aliran data atau data flow diagram (DFD). Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan proses menggunakan pohon keputusan, tabel keputusan, dan bahasa Inggris terstruktur. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pemodelan objek menggunakan bahasa pemodelan terpadu atau Unified Modeling Language (UML). Ada beberapa sub-item di bab yang kedua ini. Yang pertama, saya akan bahas tentang pemodelan persyaratan ya atau requirement modeling. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya ada beberapa tahapan dalam pengembangan sistem atau life cycle ya. Kemarin ada sistem development life cycle dalam bentuk tradisional, pemodelan terstruktur, dan lain-lain. Nah, setelah pada tahap awal ya, tahap investigasi atau tahap penyelidikan atau tahap identifikasi kebutuhan sistem, kemudian dan penerimaan studi kelayakan, maka tahap berikutnya adalah fase analisis sistem development life cycle baru akan dimulai. Nah, pada tahap ini melibatkan pemodelan persyaratan. Nah, yang meliputi pembuatan spesifikasi persyaratan yang menggambarkan sistem yang akan dikembangkan. Jadi tahap yang kedua ini adalah tahap pemodelan persyaratan yang dibutuhkan oleh sistem terkait spesifikasi kebutuhan sistem yang nanti akan kita develop. Kemudian spesifikasi sistem itu menunjukkan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang dapat mencakup sejumlah model dan diagram yang menggambarkan bagaimana sistem itu nanti akan beroperasi. Spesifikasi di sini adalah dalam bentuk dokumen formal ya, dokumen resmi yang membentuk perjanjian antara pengembang dan pengguna sistem. Untuk membantu apa diperlukan spesifikasi yang bersih dokumen formal ini tadi, yaitu untuk membantu memahami sistem yang sedang diinvestigasi atau yang sedang diselidiki dan sistem yang diperlukan dalam bentuk model produksi. Nah, model-model dalam pemodelan persyaratan itu ada berbagai diagram. Misalnya diagram DFD, data flow diagram, atau diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan. Model-model ini digunakan untuk apa? Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan, yaitu pengguna sistem dan pengembang sistem. Kemudian untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan sistem yang sedang dipertimbangkan, yang nantinya akan desain, dirancang, kemudian untuk diimplementasikan di sebuah organisasi tertentu. Ya. Kemudian diagram dapat diubah beberapa kali setelah adanya feedback atau umpan balik dari para pemangku kepentingan sampai semua setuju bahwa mereka secara akurat pada pemodelannya itu sudah mewakili sistem yang diinginkan oleh si pengguna sistem. Jadi misalnya kayak kemarin saya gambarkan ketika organisasinya dalam bentuk misalnya pendidikan adalah Universitas Muhammadiyah Gresik. Ketika dia mau mengembangkan sistem informasi akademik di awal misalnya, maka para pemangku kepentingan yang ada di struktur organisasi UMG ini yang berkaitan dengan stakeholder sistem itu nanti, pemodelan persyaratan atau diagram yang dibuat yang mewakili dari sistem yang nanti akan diimplementasikan itu harus sudah mewakili secara
keseluruhan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Nah, tentunya ada beberapa kali pertemuan yang harus dibicarakan antara pengembang sistem dengan stakeholder atau nanti pengguna sistemnya langsung, usernya. Nah, diagram itu biasanya diproduksi menggunakan alat atau tool case yang sesuai ya, meskipun draft awal. Nah, pada saat perancangan itu meskipun boleh tidak langsung menggunakan tool ya, boleh misalnya dengan dibuat di tulis tangan, dengan cara kamu sudah memahami simbol-simbol pada saat pembuatan simbol-simbol ketentuan aturan baku dari masing-masing simbol pemodelan sistem itu. Lalu bisa dibuatkan dulu di secari kertas gitu ya, di tangan dalam berupa draft tulis tangan. Lalu nanti lebih baiknya adalah digunakan menggunakan tool atau alat atau tool tertentu untuk pemodelan sistem. Ada banyak ya tool pemodelannya, bisa menggunakan, ada yang open source, kalian tinggal download, ada yang berbayar. Misalnya ada PHP Designer, kemudian softwarenya ya, toolnya itu ada Star UML, kemudian juga ada GSEE gitu ya, macam-macam. Kalau saya di sini biasanya